Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimpor master data chart of account dari PT Pekalipan Raya. Nah, pertama di sini kalian harus menginstal modul-modulnya, yaitu ada modul accounting, sales, purchase, inventory, dan juga kalian harus menginstal modul contacts. Nah, kalian bisa search aja modul kontaksnya, lalu kalian bisa install. Sebelum kalian mengimpor master data chart of account, kalian harus memindahkan menjadi format Excel atau XLS. Nah, di sini saya sudah memindahkan akun dan kode-kodenya ke Microsoft Excel. Lalu selanjutnya kalian bisa mengimportnya di modul accounting, lalu ke konfigurasi dan ke chart of account. Nah, di sini kalian bisa mencoba untuk menghapusnya langsung. Apakah bisa? Kalian klik action lalu delete. Nah, ternyata di sini tidak bisa karena masih tersambung dengan account-account bawaan dari Udu. Untuk itu kita harus mengunlinknya terlebih dahulu. Nah, cara mengunlinknya yaitu kalian pergi ke setting, lalu selanjutnya kalian pilih menu technical. Setelah kalian ke menu technical, kalian cari company properties. Nah, di sini kalian bisa search aja, yaitu kalian ketik account lalu enter. Nah, di sini ada 7 account yang masih tersambung dengan chart of account bawaan dari Udu. Nah, di sini tugas kita yaitu untuk mengunlinknya dari chart of account dari Udu. Nah, caranya itu kalian edit. Nah, di sini angkanya kalian hapus saja lalu save dan lakukan ke 7 akun yang masih tersambung. Nah, di sini akan saya percepat. Setelah kalian selesai mengunlink chart of account bawaan dari Udu, kalian ke modul accounting lagi, lalu ke konfigurasi dan ke teks. Nah, di sini kita harus mengunlink teks yang masih terhubung dengan chart of account dari Udu. Nah, di sini kita klik salah satunya, kita edit. Nah, di sini akunnya kan masih fat purchase. Nah, kita hapus terlebih dahulu agar tidak tersambung ke chart of account bawaan dari Udu. Nah, di sini ada 6 pajak, lalu kalian harus melakukan edit dengan cara yang sama. Dan di sini akan saya percepat. Setelah selesai mengunlink teks, maka kalian harus mengunlink jurnal. Nah, di sini jurnal-jurnal yang masih tersambung yaitu ada customer invoice, vendor bills, bank, dan kas. Nah, di sini customer invoice masih terhubung dengan chart of account bawaan dari Udu yaitu sales. Dan yang kedua yaitu ada vendor bills yang masih terhubung dengan cost of goods sold. Lalu yang ketiga itu miscellaneous operation tidak terhubung. Dan yang keempat juga tidak terhubung, dan yang terhubung yaitu ada bank. Di sini masih bawaan dari Udu dan cash juga masih bawaan dari Udu. Nah, untuk itu kita bisa langsung saja menceklis customer invoice, vendor bill, bank, dan cash. Lalu kalian bisa delete yaitu dengan cara klik action lalu delete. Dan nanti akan terhapus keempat jurnal tersebut. Selanjutnya yaitu kita langsung ke chart of account. Nah, di sini kita langsung saja bisa menghapus chart of account bawaan dari Udunya. Caranya yaitu kalian checklist kode lalu action dan klik delete. Nah, kalian klik OK. Nah, kode dengan kepala 1 sudah terhapus, lalu selanjutnya kode yang berkepala 2, dan yang terakhir yaitu kode yang berkepala 6. Lalu di sini chart of account bawaan dari Udu sudah terhapus semuanya. Selanjutnya kalian bisa mengklik favorit, lalu import record. Untuk mengimport chart of account PT Pekalipan Raya itu kalian pilih file 01 yang berisi chart of account PT Pekalipan Raya. Nah, setelah
terupload filenya, kalian bisa klik tes. Nah, apabila sudah ada everything seems valid keterangannya, kalian tinggal klik import, tandanya file atau akun yang kalian input sudah sesuai dengan format UDU. Nah, di sini kalian bisa langsung mengimportnya saja. Setelah kalian mengimport akunnya, maka sudah berhasil dan ada 43 akun yang berhasil direcord, yaitu akun dari PT Pekalipan Raya. Nah, setelah itu kalian harus menghubungkan kembali atau melink kembali akun-akun teks beserta jurnalnya ke chart of account dari PT Pekalipan Raya yang telah kita import tadi. Caranya yaitu kalian ke setting, lalu setelah itu kalian ke technical, kalian cari company properties, lalu kalian search account yang dimana tadi akun-akun tersebut kita unlink dari chart of account bawaan dari UDU. Nah, di sini kita harus menghubungkan kembali dengan chart of account yang telah kita import, yaitu PT Pekalipan Raya. Nah, di sini chart of account-nya kita grup dulu sesuai dengan account type. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke akun-akun yang ingin kita link kembali. Nah, di sini ada account receivable yang dimana harus dihubungkan ke trade debitors, yaitu kalian bisa klik setup. Nah, di sini ada kodenya, yaitu kalian ambil kodenya saja 214, kalian copy lalu kalian paste di akunnya, lalu kalian klik save. Nah, yang kedua yaitu ada account payable, yang dimana account payable ini harus kita hubungkan ke COA yang kita import, yaitu ke trade creditor. Nah, di sini sama caranya, kita klik setup, lalu kita copy saja kodenya yaitu 225. Kita pindahkan ke akunnya dan kita klik save. Dan untuk akun ketiga yaitu account output kategori itu di COA bawaan dari PT Pekalipan Raya tidak ada, jadi value-nya kita hapus saja lalu kita save. Dan begitu juga dengan account input kategori. Di sini value-nya kita kosongkan saja karena output dan input kategori memiliki kode yang sama. Lalu setelah itu kita klik save. Nah, yang kelima ini yaitu stock account, yang dimana pada chart of account PT Pekalipan Raya itu ada di tipe equity, yaitu ada di stock capital. Selanjutnya di stock capital kita klik setup dan kita ambil kodenya saja yaitu 232 dan kalian pindahkan ke akunnya, kita klik save. Nah, di sini juga stock outputnya juga kita edit sama dengan yang akun kelima tadi. Dan untuk akun yang ketujuh itu karena kita tidak ada stock valuation-nya, value-nya kita hapus saja lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita sudah mengelink kembali chart of account, lalu kita mengelink kembali di tax, yaitu pajaknya. Nah, untuk jenis pajak sales atau penjualan itu kodenya atau akunnya menggunakan akun PPN collected. Sedangkan untuk jenis type dari purchase atau pembelian kita menggunakan akun PPN paid. Nah, dalam video ini akan saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan kembali jurnalnya yang telah kita hapus. Di sini kalian bisa klik create atau kita buat. Nah, di sini saya beri nama jurnalnya kas, tipenya kas dengan kas account-nya yaitu petty cash. Nah, short code-nya ini kalian
terserah kalian, bisa apapun itu. Lalu kalian klik save. Nah, ternyata di sini harus diisi lagi, yaitu di sini saya pilih store, supplies. Nah, yang kedua yaitu kita create lagi untuk akun dari bank. Nah, type-nya yaitu bank. Dan untuk bank akunnya yaitu cash in bank. Nah, suspend akunnya yaitu kita samakan saja dari case tadi, yaitu store supplies. Nah, setelah kalian selesai membuat jurnal dari bank, kalian klik save. Selanjutnya kita bisa membuat lagi jurnal untuk customer invoice dengan type-nya yaitu sales dan default income-nya yaitu sales. Nah, di sini short kodenya yaitu bisa INV atau sesuai keinginan kalian. Lalu kalian bisa klik save. Setelah itu kita membuat vendor bills dengan type-nya yaitu purchase dengan default expense-nya store supplies expense dengan short kodenya bills. Nah, setelah itu kalian bisa klik save. Nah, itu adalah cara untuk mengimport master data chart of account dari PT Pekalipan Raya, yaitu dengan cara mengunlink dan juga menghubungkan kembali ke chart of account yang telah kita import. Selanjutnya yaitu mengimport master data bank. Nah, di sini kalian harus menginstal modul contacts terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke modul contacts, lalu ke konfigurasi dan klik bank. Nah, di sini kalian langsung ke favorit, import records, dan klik load file. Nah, kalian pilih file Excel kalian yang sudah kalian buat. Di sini saya memilih file 02 saya. Nah, setelah itu kalian lakukan tes. Nah, di sini ternyata terjadi kesalahan. Oleh karena itu, kita mencoba untuk tidak mengimport external ID-nya. Jadi kita external ID-nya sehingga menjadi tulisan don't import, dan setelah itu kita lakukan tes kembali dan ada everything seems valid yang artinya data tersebut sudah valid. Lalu setelah itu kita bisa langsung klik import saja. Setelah kalian klik import, maka data bank tersebut sudah terupload. Nah, ini adalah contoh dari data bank yang telah kita import. Selanjutnya yaitu import master data bank akun. Nah, untuk mengimport master data bank akun ini masih sama, yaitu ada di menu kontak, lalu konfigurasi. Setelah itu ada di bank account. Selanjutnya kalian klik favorit, lalu load file dan pilih file yang sudah kalian buat. Di sini saya memilih file 03 saya, yaitu bank account. Lalu setelah itu kalian bisa melakukan tes. Semuanya sudah valid dan kalian bisa klik import. Nah, ini adalah 5 data bank akun yang sudah kalian import. Selanjutnya kita mengimport master data journal entries yang datanya terdapat pada soal PT Pekalipan Raya di trial balance. Nah, di sini saya sudah membuat data Excel-nya dan kalian jangan menjumlah debit kreditnya karena akan tidak valid apabila kita upload di Udo. Nah, sekarang kita ke Udo kembali, lalu kita buka modul accounting. Setelah itu kita pilih menu accounting dan ke journal entries. Nah, setelah itu kalian klik favorit. Setelah kalian klik favorit, kalian bisa pilih import records. Nah, lalu kalian pilih filenya. Di sini saya memilih file 04 yang telah saya buat. Lalu langsung saja kita tes apakah file tersebut sudah valid atau belum.
Nah, ternyata file tersebut sudah langsung valid dan kita langsung bisa klik import agar journal entries-nya terimport. Journal entries-nya sudah terimport tetapi statusnya masih draft. Oleh karena itu kita harus mengeditnya, yaitu dengan cara kita klik journal entries yang telah kita upload tadi, lalu kita edit dan kita ubah accounting date-nya menjadi kalian mengerjakan sesuai tanggalnya, yaitu saya mengerjakan tanggal 17 Juli 2022, maka saya memilih tanggal 17 Juli 2022. Nah, setelah kalian mengubah accounting date-nya, kalian bisa klik save, dan setelah kalian klik save, maka selanjutnya yaitu kalian klik post. Nah, di sini journal entries-nya sudah terpost. Selanjutnya yaitu mengimport master data customer di modul accounting, lalu kalian klik menu customers, lalu klik customers lagi. Nah, data-data customer ini dilihat dari daftar saldo trade debitor sama kreditor di PT Pekalipan Raya. Nah, di sini sudah saya pindahkan menjadi ke Excel. Lalu langsung kalian import records, kalian load file, dan kalian pilih file yang telah kalian buat tadi. Di sini saya memilih file 05. Lalu setelah itu kalian bisa langsung klik tes apakah data yang kita buat ini sudah valid atau belum. Nah, langsung saja kita klik tes. Nah, di sini ternyata ada yang bermasalah di country-nya. Nah, solusinya yaitu saya menceklis di menu country-nya. Ternyata sudah valid, lalu kita bisa langsung klik import saja. Nah, di sini ada 6 data customer yang sudah terimport. Keenam yaitu kita mengimport master data produk kategori, yaitu ada di modul inventory. Lalu kalian ke menu konfigurasi, dan setelah itu kalian pilih produk kategori. Nah, langsung saja kalian klik favorit, lalu import records, dan kalian pilih filenya. Nah, di sini saya beri nama file produk kategorinya 06, lalu kita import saja. Dan setelah itu kita bisa melakukan tes, dan ternyata banyak sekali kesalahan yang terjadi. Solusinya yaitu di expense account saya ganti menjadi other expense, dan income accountnya saya ganti menjadi sales. Dan di sini juga ternyata masih terdapat kesalahan. Di sini saya ingin mencoba untuk stock valuation accountnya tidak saya import, jadi akan saya X saja sehingga stock valuationnya don't import. Dan ternyata sudah valid, lalu kita bisa langsung untuk mengimportnya. Setelah kita import, maka produk kategorisnya ada 2 tambahan, yaitu persediaan elektronik dan persediaan fresh and drink. Selanjutnya yaitu mengimport master data virtual loss. Nah, di sini saya sudah membuat Excel-nya, dan di stock valuation itu tadi ada kode 6150. Nah, kode 6150 yaitu store supplies expense. Nah, di sini untuk mengimport virtual loss itu harus mengaktifkan location-nya. Apabila belum aktif, kalian ke konfigurasi, lalu ke setting, dan cari storage virtual loss di sebelah kanan. Setelah kalian menemukan storage virtual loss, maksudnya storage location-nya, kalian checklist, lalu setelah itu kalian klik save. Nah, di sini saya sudah aktif storage location-nya, saya klik location, lalu ke favorit dan import record. Nah, selanjutnya yaitu mengupload file yang telah saya buat tadi. Setelah itu kalian bisa klik tes. Nah, di sini sudah valid, lalu kalian bisa langsung klik import.
Nah, di sini sudah terupload data-data yang kita import tadi. Selanjutnya yaitu yang ke-8, import master data UOM atau unit of measure. Nah, di sini saya sudah membuat data Excel-nya, kalian bisa melihatnya. Lalu untuk mengimport tetap di modul inventory, lalu kalian ke konfigurasi dan harus menyalakan unit of measure, yaitu ke setting. Lalu kalian bisa cari unit of measure. Setelah kalian bertemu dengan unit of measure-nya, kalian bisa menceklisnya. Dan setelah kalian checklist, kalian bisa klik save. Nah, kalian tunggu hingga tersimpan. Setelah itu kalian ke konfigurasi dan klik UOM. Nah, kalian langsung bisa merecordnya saja, yaitu ke favorit lalu import record dan kalian upload filenya. Di sini saya mengupload file OS 08. Setelah itu kalian bisa langsung klik tes. Nah, di sini terjadi kesalahan. Solusinya yaitu kalian tidak usah mengimport eksternal ID-nya. Kalian bisa langsung meng-ex eksternal ID-nya sehingga menjadi don't import. Dan ternyata langsung valid dan kalian bisa langsung mengimportnya. Nah, ada 3 UOM yang sudah terrecord dengan sukses. Selanjutnya yaitu mengimport master data produk. Nah, di sini produknya yaitu ada lemari S# dan lemari S Sanyo dengan unit masing-masing 12 dengan harga per unit yang berbeda. Nah, di sini saya sudah membuat Excel-nya. Untuk mengimport masih di modul inventory, lalu kalian ke menu produk, selalu kalian klik dan setelah itu kalian klik favorit lalu import records. Dan kalian klik load file. Setelah itu kalian upload file yang telah kalian buat tadi. Di sini saya memilih file 09 saya, lalu open. Dan setelah terupload kalian bisa langsung tes. Dan di sini terjadi kesalahan di kolom unit of measure. Oleh karena itu solusinya yaitu kalian tidak usah mengimport kolom unit of measure-nya, karena di unit of measure-nya ini bawaan UDU units-nya digabung S-nya, tetapi pada saat saya membuat unit of measure-nya, units-nya S-nya berada di dalam kurung. Oleh karena itu tidak saya import dan langsung saya tes dan ternyata semuanya sudah valid. Lalu kalian bisa klik import. Nah, di sini sudah ada 2 produk yang berhasil import, yaitu lemari S Sanyo dan lemari S#. Selanjutnya yaitu mengimport master data stock inventory. Nah, di sini masih di modul inventory untuk menguploadnya. Di sini saya sudah membuat Excel-nya, lalu ke menu operasi dan inventory adjustment, lalu kalian import record, lalu kalian upload filenya. Di sini saya memilih file nomor 10. Dan setelah itu kalian bisa langsung klik tes. Dan ternyata data yang kita buat sudah valid, lalu kita bisa langsung mengimportnya. Nah, di sini inventory adjustment-nya sudah terimport. Mungkin itu saja tutorial mengimport master data dari PT Pekalipan Raya dengan mengikuti template dari data retail Ahmad Daniel. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.